Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Klisa Zahra, NIM 22423040, Prodi Ekonomi Islam di mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan membacakan latihan keuangan syariah ramah lingkungan dan judul pendekatan baru terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang isinya pendahuluan, manfaat keuangan syariah, konsep perbankan hijau, prinsip dan cara pelaksanaan, pengembangan produk, tantangan strategi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Manfaat keuangan syariah ada 3. Yang pertama, pertumbuhan berkelanjutan. Keuangan syariah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsip-prinsip etis dan lingkungan. Yang kedua, keseimbangan ekonomi dan sosial. Keuangan syariah mendorong keseimbangan ekonomi dan sosial dengan menciptakan inklusi finansial dan kesetaraan, dan diakhiri dengan penurunan risiko lingkungan. Keuangan syariah mempromosikan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, mengurangi risiko lingkungan. Lalu, konsep perbankan hijau. Efisiensi energi. Perbankan hijau mendorong penghematan energi dalam bisnis dan investasi serta mengurangi dampak lingkungan. Pertanian berkelanjutan. Perbankan hijau mendukung pertanian berkelanjutan, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan meningkatkan ketahanan pangan. Pengelolaan limbah. Perbankan hijau mengimplementasikan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab demi menjaga ekosistem dan kebersihan. Pengembangan infrastruktur. Perbankan hijau berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu, prinsip dan cara pelaksanaan. Prinsip dan cara pelaksanaan ada 3. 1. Prinsip-prinsip perbankan hijau beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika ekonomi syariah. 2. Pembentukan lembaga. Pemerintah dan lembaga keuangan bergandengan tangan dalam pembentukan lembaga perbankan hijau terpercaya. 3. Regulasi dan standar. Diperlukan regulasi dan standar yang ketat untuk memastikan praktik perbankan hijau yang transparan dan bermutu. Untuk pengembangan produk ada 3 juga, green bonds, investasi etis, dan pembiayaan berkelanjutan. Green bonds, produk keuangan yang menghimpun dana untuk proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan. Investasi etis, produk investasi yang mendukung prinsip-prinsip sosial, lingkungan, dan kepatuhan syariah. Pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan proyek untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di dalamnya ada tantangan dan strategi. Untuk tantangan, ada kesadaran dan pendidikan, proses regulasi yang rumit, sumber daya yang terbatas, pendekatan oleh lembaga keuangan konvensional. Lalu strateginya yaitu membangun kesadaran dan pendidikan, sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah, pengembangan teknologi, dan motivasi berkelanjutan bagi pemain industri keuangan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya ada 2, yaitu pertama, melangkah menuju pertumbuhan berkelanjutan. Dengan detailnya, keuangan syariah dan perbankan hijau memberikan pendekatan baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang kedua, kolaborasi dalam membangun masa depan. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mewujudkan keuangan syariah dan perbankan hijau di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.